Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okey guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan ciri-ciri seseorang yang sedang memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya detik ini. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Sudah tentu dia lakukan ini ya kerana dia mahukan kamu dan ingin memiliki dirimu. Tetapi persoalannya, siapakah dia ini? Baiklah, tanpa membuang waktu, kita lanjutkan saja ke journal reading hari ini dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini belum tentu akan resonate dengan setiap orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan energi yang tidak berkaitan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Dan kita akan cuba lihat siapakah orang ini yang sedang cuba memanifestasikan kamu dengan cara yang bersungguh-sungguh ke dalam hidupnya. Siapakah orang ini yang bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya? Siapakah orang ini yang bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya? Wow, di sini ada decision teman-teman ya. Ini adalah sebuah keputusan yang perlu diambil dan saya merasakan ya, ini hubungan yang sudah berjalan untuk beberapa waktu. Mungkin sudah memakan waktu ataupun ada hubungan yang sudah agak panjang di sini. Dan saya menangkap baru-baru ini ya, baru orang ini mencapai sebuah keputusan untuk benar-benar berfikir secara serius dan kini dia mengambil keputusan itu untuk memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Sebelum ini mungkin hubungan kalian sering digantungkan, tidak ada kejelasan dan kamu sering dibuatkan ternanti-nanti ya akan keputusan dia ini. Dan akhirnya dia berani membuat keputusan ini. Nah, keputusan ini teman-teman ya, mungkin saja baru dilakukan akhir-akhir ini. Saya menangkap beberapa di antara dia mungkin ada penundaan kerana agak sukar ya untuk membuat pilihan ataupun mungkin berada di persimpangan untuk memilih, maka dia menunda-nunda kamu. Nah, dengan hadirnya kartu ini teman-teman, saya merasakan orang ini sudah mengambil keputusan dan memilih kamu, maka bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Wow, di sini teman-teman ya, saya menangkap ada beberapa di antara dia ini. Selain daripada sering ngebatin kamu, mungkin ada sebahagian daripada dia yang mempunyai ilmu kebatinan. Sama ada cuba mengikat kamu di dalam doa-doanya atau memiliki kemampuan ya, ilmu kebatinan dengan ngebatin kamu atau terkoneksi dengan kamu secara energi atau mampu mengikat kamu. Nah, mungkin ada beberapa di antara dia ini memiliki kemampuan psikik seperti itu ya. Nah, ini kartu kedua ini, energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Saya menangkap beberapa ya kerana energi itu ketarik ke sini. Beberapa daripada dia mempunyai kemampuan untuk mengikat kamu dalam doa, ngebatin kamu atau memiliki kemampuan melalui ilmu kebatinan. Okey, di sini teman-teman, saya menangkap seseorang yang sering merasakan ada ikatan khusus dengan kamu. Beberapa di antara dia ini ya, mungkin ada pertalian yang khusus, ikatan yang khusus dengan keluarga kamu atau keluarga yang saling mengenali ya, satu sama lain, atau mungkin saya tidak tahu, mungkin juga ada yang hadir ya, ikatan daripada kekeluargaan, sanak saudara, seperti itu ya. Kartu kedua, ketiga tidak akan resonate dengan semua orang. Teman-teman ambil mana yang resonate sahaja ya. Okey, di sini teman-teman, saya menangkap ada energi seseorang yang terkejut ya, kaget akhir-akhir ini ketika menyedari bahawa pilihan yang dia inginkan, sebuah pilihan yang sudah dia lakukan di dalam hatinya adalah kamu. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian ya, sehingga membuatkan dia tersedar, kaget dan kemudiannya membuat pilihan ini, iaitu memilih kamu. Ada satu kebenaran ataupun kesedaran yang terungkap baru-baru ini yang seperti berlaku dengan cara cepat sehingga menyedarkan dia. Menyedarkan bahawa sepanjang perhubungan kalian seperti cahaya lilin ini, kamu masih lagi menyalakan lilin ini untuk dirinya. Bertahan demi hubungan ini.
Ketika menyedari ketulusan hati kamu ya, kejujuran kamu mencintai dirinya, ini mungkin memberikan dia kesedaran itu. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, saya menangkap seperti dari tadi sebenarnya ada pengorbanan. Pengorbanan sama ada dari dia ataupun dari kamu. Seseorang yang berkorban ya demi hubungan ini. Mungkin harus menyangkal perasaannya, menepikan hubungan kalian atas hambatan-hambatan yang ada. Seseorang yang membakar dirinya seperti lilin ini demi melihatkan kamu bahagia. Dan apakah cara dia lakukan di sini? Menahan rasa, menahan rindu, menahan sakit. Seperti itu ya. Tetapi baru-baru ini dia disedarkan sehingga mampu membuat sebuah keputusan untuk memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Kita akan lihat lagi di sini ya. Wow, di sini ada energy forgive. Saya merasakan orang ini tidak menyimpan sebarang perasaan dendam, marah dan sebagainya. Apa pun yang telah terjadi di antara kalian di sini ya, ini sesuatu yang sudah dimaafkan. Sesuatu yang seperti mungkin juga ya sudah dilupakan. Segala kejadian pahit yang berlaku di antara kamu dengan dia, mungkin ada konflik, salah faham ya. Dia seperti sudah mulai menerima seadanya. Mulai memaafkan dirinya dan memaafkan kamu. Dan dia agak terkejut, agak kaget dengan perubahan sikapnya ini. Nah, begitu ya. Dan saya juga menangkap ada beberapa di antara dia yang mungkin ya sering disakiti di masa lalu, mungkin dengan hubungan-hubungan lepas, dan dia mulai mempelajari segala sesuatu itu dengan tabah, menjadi orang yang berubah, tidak bersikap terburu-buru, seseorang yang lebih open-minded ya ketimbang sebelum ini. Dan saya menangkap ada beberapa yang sudah menutup hati dengan begitu lama sehingga menjadi begitu tua teman-teman. Kerana stress, anxiety, depression ya, dia kelihatan lebih tua daripada usianya. Nah, mungkin ada yang lebih muda dari kamu, sepantaran atau memang lebih tua dari kamu, tetapi kerana mengalami ya stress ataupun depression seperti ini, menjadikan penampilan si dia ini lebih tua daripada usianya. Begitu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi siapakah orang ini. Di sini seseorang yang akan berterus terang dengan kamu, akan cuba mengungkapkan kebenaran dan tidak mahu berbohong kepada kamu maupun dirinya sendiri. Dan saya lihat daripada kartu ini ya, ada sebuah kebenaran yang terungkap baru-baru ini, maka ini menjelaskan ya mengapa dia mendapatkan pencerahan ini sehingga mampu untuk mengambil keputusan. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Tidak kiralah ya, sama ada ini hubungan baru, hubungan lama, tetapi saya menangkap energi hubungan yang sudah lama berjalan. Kita cuba lihatkan. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seseorang yang bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Wow, di sini teman-teman ya, ada kartu purpose. Dia seperti mulai menemukan ya tujuan hidup. Sudah tahu apa mahunya. Ketika dia menyedari kamu adalah orang yang dia inginkan, ini seperti dapat menemukan tujuan hidup itu. Ingin menua bersama kamu dan dia merasakan sebahagian daripada tujuan hidupnya melibatkan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia mengambil keputusan yang sudah sekian lama, membuatkan kamu ternanti-nanti, menunda-nunda dan akhirnya come to a conclusion, mengambil keputusan ini untuk memanifestasikan kamu lagi di dalam hidupnya. Saya menangkap ini sesuatu yang sudah direnungkan sejak sekian lama. Sehingga seperti saya katakan tadi ya, ada penampilan yang sudah agak tua daripada usianya. Ini mungkin kerana orang ini banyak merenung, banyak berfikir, banyak mengandalkan logikanya, banyak menggunakan mental teman-teman, kepalanya. Tetapi apapun itu teman-teman ya, saya menangkap perasaan seseorang yang sehinggalah detik ini masih lagi bertahan untuk kamu. Walaupun keputusan yang diambil ini memakan waktu, tetapi dia masih bertahan untuk kamu. Kita lihatkan pula, seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Apakah kamu juga ya bertahan seperti dia ini? Nah, di sini teman-teman ya, saya menangkap energi pasangan kamu dan dia ya. Cinta lama yang bersemi kembali, ataupun kamu dan dia merupakan older couple, seperti masing-masing sudah agak berusia di sini. Tetapi kalian berdua memendam cinta ini kerana menghormati keluarga masing-masing. Kamu menghormati dia, dia menghormati kamu ya, maka tidak banyak yang dilakukan. Tetapi perasaan cinta itu
masih lagi wujud di hati kalian berdua. Di sini I can easily say sama ada 40, 50, 60 ke atas. Umur kamu dan dia di sini, usia kalian di sini. Tetapi masih menyimpan perasaan ini. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apakah pula energi di pihak kamu ke dia detik ini. Wow, be inspired. Walaupun sudah sekian lama hubungan yang telah berjalan ya, kamu masih lagi terinspirasi. Ketika kamu mengingatkan orang ini ya, mengingati si dia, jikalau dia hadir di benak kamu, jikalau dia hadir lagi di dalam hati kamu, kamu sungguh inspired. Nah, di sini teman-teman, saya akan cuba bacakan sesuatu ya, yang tidak akan resonate dengan semua orang. Begini teman-teman, jikalau kamu di sini katakanlah ya, kamu orang yang sudah ada pasangan, katakanlah ya, kamu bukan single, dia mungkin cinta lama kamu. Kamu masih lagi merasakan dia orang yang menginspirasi dirimu, bukan pasanganmu. Ya, seperti itu. Seperti saya katakan tadi ya, pasangan yang sudah masing-masing berusia. Mungkin dia sudah berkeluarga, kamu sudah berkeluarga. Tetapi ketika dia hadir lagi di benak dan hati kamu, kamu masih merasakan inspirasi itu hadir dari dia, bukan pasangan kamu. Maka ini membuatkan kamu sangat menghargai orang ini. Setiap kali ya, jikalau nama dia ini disebut, kamu akan merasakan terinspirasi. Dan ada perasaan saling memaafkan satu sama lainnya, mungkin di kala itu kalian tidak dapat bersama. Nah, seperti saya katakan tadi ya, energi yang saya barusan ceritakan ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Teman-teman, saya hanya akan bacakan sahaja ya, apapun energi yang masuk ke dalam pembacaan. Okey, di sini teman-teman, saya merasakan detik ini. Mengapakah orang ini membuat keputusan setelah sekian lama bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya? Kerana di sini teman-teman, saya tidak tahu ya, ada sesuatu yang dicerahkan. Dia seperti mendapat kesedaran, pencerahan dan kini mulai timbul pelbagai persoalan di dalam benaknya si dia. Dia memikirkan seperti di kala itu dengan kamu, banyak persoalan-persoalan yang tidak dijawab. Dalam arti kata lain, hal kamu dengan dia ini ya, seperti unfinished business yang tidak diselesaikan di kala itu. Nah, kini menimbulkan banyak tanda tanya, persoalan-persoalan yang tidak dijawab. Nah, ini mungkin energi dia, ini mungkin juga energi kamu. Banyak tanda tanya soalan yang tidak terjawab di kala itu yang masih lagi ya, dibawa sehinggalah tahun ini, 2024. Dan masih lagi persoalkan isu ini. Nah, jikalau saya tidak tersilap teman-teman ya, berlandaskan intuisi saya, somebody is celebrating the birthday today. Saya tidak tahu ini dia atau kamu, tanggal 16 Januari. Ada salah satu yang sedang menyambut ulang tahun dan timbul persoalan-persoalan ini ya, sama ada di minda kamu atau di minda si dia. I don't know ini energi siapa. Begitu teman-teman ya. Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi seperti apakah ciri-ciri yang lebih terperinci ya, seseorang ini yang bersungguh-sungguh mengambil keputusan untuk memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Kita cuba lihatkan lagi ya. Ciri-ciri yang lebih terperinci, seseorang yang bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Mungkin ya dia melakukan ini dengan harapan, jikalau kalian di sini sudah lost kontak ya, tidak mempunyai kontak masing-masing, dengan cara memanifestasikan kamu berulang kali di dalam hidupnya, mungkin semesta akan membuka pintu, kalian mungkin akan berpapasan di jalan, akan ada jalan yang terbuka untuk kalian bertemu secara tidak disengajakan. Saya juga menangkap energi itu ya. Kita akan cuba lihatkan siapa orang ini ya. Jikalau kamu tidak dapat kaitkan energi ini dengan seseorang dari barisan pertama ini, kartu yang berdiri tegak ini, kita cuba lihatkan kepada barisan kedua ini. Orangnya siapa? A blessing on a new adventure. Nah, saya lebih melihatkan di gambar kartu ini ya, seseorang yang bukan saja bersungguh-sungguh untuk memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya, tetapi dia seorang yang ingin nembak kamu lagi. Nah, dia sedang mengacukan target ke arah kamu. Kerana mulai disedarkan ya, orang yang dia mahukan sebenarnya itu adalah kamu. Mungkin ada di antara kalian yang sudah bertahun-tahun
tidak bertemu. Seperti saya katakan tadi, lost contact, maka dia seperti ingin mengarahkan target ini ke arah kamu, ingin nembak kamu lagi. Saya menangkap orang ini sangat-sangat fokus orangnya. Orang yang akan mendapatkan apapun yang dia inginkan, walaupun itu akan memakan waktu. It doesn't matter, it could be taking decades and years, tetapi dia sangat memfokuskan energinya ke arah kamu. Orang yang percaya suatu hari nanti dia akan berjaya nembak kamu lagi dan akan mencapai target tersebut. Nah, seperti itu ya. Ciri-ciri lain teman-teman, saya menangkap orang yang tulus mencintai kamu dan sudah lama menyimpan perasaan itu. Ada ketulusan cinta daripada dirinya, sesuatu yang dia percayai ketimbang dirimu. Dan saya merasakan orang ini sehinggalah detik ini masih lagi value persahabatan di antara kalian. Jikalau kalian tidak jadi bernikah di kala itu, contohnya dia masih lagi value the friendship, menghargai pertemanan, persahabatan di antara kamu dan dia. Kamu bukan orang yang dia lupakan. A blessing for support. Dia juga merupakan seseorang yang banyak mendukung kamu dan dia merasakan dia tidak akan berada di titik kejayaan ini hari ini tanpa support kamu. Kerana beberapa di antara dia ini orang yang sudah berkedudukan, orang yang berjaya, dan dia menyedari kejayaan ini mungkin berbekal doa-doa kamu, support kamu terhadap dirinya. Nah, keberhasilan ini teman-teman membuatkan dia merasakan kamu ini sebahagian daripada hidupnya, sebahagian daripada kemenangan, sebahagian daripada kejayaan yang sudah dia kecapi Dan saya juga menangkap, saya tidak tahu, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Beberapa di antara dia ini agak berkedudukan dan sentiasa perlu menjaga image kerana dia mungkin sering dilihat oleh orang banyak, ramai orang mengenali, orangnya famous, maka dia perlu mengekalkan kesan yang baik, impression yang baik maintain a good impression in public. Dan saya juga menangkap segelintir sebahagian kecil daripada dia ini mungkin memiliki bodyguard seperti pengawal peribadi. Ada beberapa yang telah diberikan gelaran atau pengiktirafan mendapatkan gelar atau pengakuan dari pemerintah. Nah, ini mungkin bukan semua, tetapi berlandaskan kartu ini boleh dikatakan orang ini mempunyai jabatan yang baik dan orang yang berkedudukan. Seperti saya katakan tadi mendapat gelar pengakuan dari pemerintah. Di Malaysia kita katakan mendapat gelaran pengiktirafan daripada kerajaan. Nah, seperti itu. Nah, orang ini tidak pernah melupakan how it all started. Dan saya menangkap dia merasakan berbekal doa-doa kamu, dukungan yang kamu berikan, pengorbanan kamu, menempatkan dia di posisi ini. Maka ini teman-teman, menyukarkan dia untuk melupakan kamu. Okey, energi yang lainnya, ciri-ciri dia. Dia adalah seseorang yang akan mengungkapkan, seperti saya katakan tadi kebenaran. Dia tidak mahu berterusan membohongi dirinya dan jikalau terpaksa berterus terang, mungkin di kala itu terpaksa berpisah melepaskan, dia tetap akan memperlihatkan kebenaran itu. Jikalau boleh, dia tidak mahu berbohong dengan kamu dan walaupun sungguh menyakitkan, truth is always painful guys. Dia perlu mengungkapkan kebenaran itu kepada kamu. Orang yang tidak mahu membohongi perasaannya, apatah lagi untuk membohongi kamu. Dia merasakan kamu ini pantas diberikan ataupun diberikan kebenaran. Maksudnya diungkapkan kebenaran, jangan berbohong dengan kamu. Walaupun mungkin ungkapan kebenaran itu cukup menyakitkan seperti melibatkan perpisahan dan sebagainya. Saya tidak tahu daripada tadi ketika melihat gambar-gambar di kartu ini saya menangkap seseorang yang tulus mencintai kamu. Tetapi ada pengorbanan di hubungan kalian yang membuatkan dia berpisah dan pergi dari kamu. Orang ini mungkin telah pergi meninggalkan kamu. Seperti itu Okay guys, di sini ada blessing to heal a relationship. Saya menangkap daripada gambar crow ini ini memang benar teman-teman. Hubungan ini sudah lama berjalan sebenarnya. Ini hubungan masa lalu kamu. Sangat sedikit untuk mengindikasikan ini hubungan baru Seperti energi orang ini masih lagi menghantui kamu. Dan dia masih lagi, kamu seperti apa? It's like a shadow work. Seseorang yang masih lagi terbayang-bayang akan kamu dan kamu masih lagi dibayangi oleh bayang-bayang si dia. Kamu sangat terinspirasi, bersemangat ketika mengingati dia. Seolah-olah kamu menutup pintu di sini dan tidak mahu membuka pintu hati kamu kepada orang lain. Kamu sanggup menghabiskan usia muda kamu
tanpa berkenalan dengan orang lain, tanpa bernikah dengan orang lain dan masih menantikan dirinya. Maka ini mungkin menjelaskan ya, mengapa saya menangkap dari tadi ya, ada yang kelihatan agak tua daripada usianya. Ini disebabkan melankoli ya, kesedihan berpanjangan. Energinya berat sekali. Sama ada dia atau kedua-duanya, penampilan kalian menjadi tua daripada usia kalian kerana stres, memendam rasa, memendam kerinduan, inner feeling ya, perasaan terdalam yang tidak bahagia, sesuatu yang tidak dikecapi bersama di sini. Dan saya menangkap ya, ini energi yang seperti masih lagi berterusan dan perlukan waktu yang lebih panjang ya untuk healing, ataupun proses healing ini belum sampai ke penghujungnya. It's still going on and on for healing. Okey, di sini teman-teman, a blessing to life sadness. Benar ya? Sudah saya tarik tadi, energinya agak berat. Masih memerlukan waktu, memakan waktu untuk menyembuhkan kelukaan. Seperti saya katakan tadi ya, saya tidak tahu, I don't know guys. Saya rasa orang ini lebih tua. Kamu di sini mungkin ada yang lebih muda atau kebalikan, tetapi yang pasti kamu menutup pintu untuk bercinta lagi. Padahal kamu di sini mungkin seorang jelitawan, tetapi kamu merasakan ya, hati kamu ini hanya dipenuhi oleh orang ini. Dan kamu tidak mahu menghadirkan orang lain. Ini energi yang cukup sedih ya, masing-masing menjalankan hidup masing-masing tanpa sempat menggapai kebahagiaan itu bersama. Energi yang masih membutuhkan waktu untuk healing. Saya menangkap energi seseorang yang depresi, anxiety, melankoli, berpanjangan kesedihannya. Begitu ya, saya juga tidak tahu menjelaskan, berpanjangan kesedihan di hatinya. Nah, sudah saya dapat tarik ketika 3 atau 2 kartu ini tidak dibuka ya, kerana saya merasakan ada seperti tekanan di dada. Sehingga membuatkan penampilan dia atau kamu semakin kelihatan tua daripada usia kalian. Ini kerana tekanan, ini kerana sesuatu yang kalian pendamkan. Ini yang saya tarik di sini. Ciri-ciri yang lain teman-teman. A blessing to shield and safeguard you. Orang ini mempunyai energi yang ingin melindungi kamu. Menurut si dia, di kala itu kalian tidak bernikah, dia pergi melepaskan. Menurut dia ya, ini hanyalah untuk memproteksi dirimu, melindungi kamu daripada sesuatu yang jauh tidak baik. Dan saya menangkap sehinggalah detik ini, walaupun berlaku di belakang layar atau di belakang tabir, dia masih ingin memproteksi kamu. Yang anehnya, kalian berdua mempunyai energi ini. I protect you, you protect me, saling mendukung, saling melindungi. Orangnya sangat dominan sekali. Jikalau dia seorang wanita sedikit tomboy, tetapi orangnya sangat dominan, mempunyai energi yang mendominasi, dan ini yang membuatkan kamu cukup tertarik ya, jikalau kamu wanita yang menonton. Dia mempunyai energi sosok pelindung, like a hero to you. Nah, begitu, like a heroine for you. Nah, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya. Setelah melihatkan ciri-cirinya, kita cuba lihatkan mengapakah dia bersungguh-sungguh dalam memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Sudah lama tidak menggunakan kartu ini. Let's see ya. Mengapakah dia bersungguh-sungguh untuk memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya ini? Mengapa baru sekarang teman-teman bersungguh-sungguh untuk memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya? Manifestasi itu banyak artinya teman-teman. Ingin bertemu dengan kamu seperti sebuah kebetulan yang indah. Mungkin ada yang lost contact di sini. Ingin kembali menggapai kamu, ingin mewujudkan kembali persahabatan di antara kalian, ingin clear segala konflik, ingin bermaaf-maafan. Maka ini ya, banyak dorongan yang seperti membuatkan dia ya ingin memanifestasikan kamu. Nah, ini sesuatu yang boleh kita tebak. Tetapi teman-teman, kita perlu lihat ya, apakah alasan sebenar di belakang semua ini? Mengapa dia sangat bersungguh-sungguh untuk memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya? Okey, di sini ada material harvest. Saya menangkap seperti orang ini lebih bersikap matang, lebih bersedia. Sebelum ini ya, saya menangkap orang ini lebih suka menyendiri. Dia seperti tidak bersedia untuk terikat kepada sebuah komitmen, dan dia seperti di kala itu ya, dia tidak terikat kepada sebuah komitmen dan ingin mandiri.
Tetapi semakin ke sini ya, ketika kartu ini dibuka, saya menangkap dia yang lebih bersedia ke arah menghadirkan orang lain di dalam hidupnya. Kehadiran kartu ini mengindikasikan seseorang yang cukup mandiri, teman-teman ya. Dia tidak suka diganggu, tidak mahu orang lain menjadi kendala kepada cita-citanya. Maka ini seperti sedikit egois ya, bersikap mementingkan keperluan, keinginannya. Dikala itu mungkin hubungan kalian jedah, dia tidak memilih kamu, ada yang pergi kerana dia mengejar cita-citanya. Dan dia tidak mahu ada segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, perasaan, perhubungan menghambat cita-citanya. Orang yang ingin mencari ataupun mewujudkan kenyamanannya sendiri. Dan dia sedar di kala itu, dia tidak dapat mengandalkan orang lain. Dia perlu bergantung dengan dirinya sendiri. Maka kartu ini menjelaskan di kala itu, dia tidak bersedia. Nah, ketika hadirnya kartu ini, teman-teman ya, kini dia mulai seperti sudah mendapatkannya segala sesuatu yang dia inginkan, khususnya daripada keberkahan materi. Maka ini menjelaskan ketika dia sudah bersedia, dia kembali memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Seperti keadaan yang lebih bersedia, seperti itu ya. Wow, di sini ada power. Saya menangkap teman-teman, orang ini mempunyai keyakinan yang cukup kuat. Di kala itu juga dia yakin dia sudah menakluki hati kamu sebenarnya. Seperti saya katakan tadi, energi seorang divine masculine ya, ini mungkin lebih ke arah Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Dia yakin teman-teman, dan kini ketika usianya sudah agak meningkat ya, dia sedar ini merupakan momen yang tepat untuk kembali mendekatkan dirinya dengan kamu kerana dia sedar kalian mulai matang. Dan saya menangkap energi dia walaupun dia pergi dari kamu ya, kerana bersebelahan dengan Nine of Material Harvest ya. Ini sebenarnya kartu Nine of Pentacles ataupun Nine of Coins ya. Saya menangkap ketika kartu ini hadir bersebelahan dengan kartu Power ini, saya menangkap dia sebenarnya ini kartu Strength, teman-teman ya. Saya menangkap energi dia yang tidak pernah pun melepaskan kamu. Seperti melepaskan kamu hanya untuk sementara waktu, tetapi ketika momen yang tepat itu hadir lagi, dia tahu bagaimana untuk mendapatkan kamu. Nah, ini karakteristik orang ini, mempunyai courage, keberanian, dan dia orang yang percaya diri. Dia tahu bagaimana bilakah momen untuk melepaskan dan dia tahu bila momen untuk mendapatkan kembali. Nah, ini karakteristiknya. Orang ini tidak mudah melupakan kamu, walaupun dia kelihatan seperti mandiri pergi meninggalkan, dia tidak pernah melupakan dirimu. Dan di sini terlihat dia masih ada kekuatan cinta di antara kalian. Nah, teman-teman, di sini ya ada kartu Seven of Patience and Planning. Saya menangkap kartu ini ya. Seperti kartu ini tadi, keputusannya dihadapkan kepada sebuah keputusan untuk memilih, tetapi dia seperti, jikalau saya dihadapkan kepada kartu original, dia memang pada awalnya pergi meninggalkan kamu ya, untuk mengejar hal yang berkaitan dengan duniawi. Kerana kartu original, tangan kanan ya, ada, jikalau kamu lihat kepada original tarot Rider-Waite tarot deck, tangan kanannya memegang bumi, tangan kirinya memegang salah satu daripada wands ini. Dikala itu dia memilih pekerjaan, dia memilih keuangan, kejayaan. Hanya tangan kirinya memegang salah satu daripada wands ini. Nah, kini dia kembali, teman-teman. Dia kembali untuk mendapatkan kamu setelah dia mendapatkan kepuasan materi itu. Setelah berhasil, setelah berjaya ya, dia lebih bersedia. Maksudnya begini, dia lebih stabil dan dari segi keuangan lebih mapan. Maka ini merupakan momen yang tepat untuk memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Seolah-olah ya, tidak datang kepada kamu dengan tangan kosong, dia datang dengan keadaan yang lebih bersedia. Nah, seperti itu. Jikalau saya kombinasikan ketiga-tiga kartu ini, dan kartu di tengah mempunyai kartu power ataupun strength, orang ini bertahan demi kamu, teman-teman. Walaupun dia pergi mengejar materinya, dia bertahan demi kamu, demi hubungan kalian. Menurut kamu dia mungkin melupakan, mungkin ada yang lost contact, dia memilih orang lain, tetapi dia bertahan, dia mempunyai kekuatan dan keberaniannya untuk bertahan dan tidak melepaskan kamu. Ini jelas terlihat daripada kartu yang pertama dan ketiga ini. Kita akan lihat lagi, teman-teman ya. Wow, di sini ada Throat Chakra.
Teman-teman, seseorang ini mempunyai keinginan bersungguh-sungguh ya memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya, kerana saya menangkap energi si dia yang sudah mulai seperti merindukan suara kamu, ingin memulakan ya sebuah komunikasi dengan kamu. Saya menangkap dia yang benar-benar ingin berkomunikasi dan sudah tidak dapat menahan diri ya untuk berkomunikasi dengan dirimu. Dia seperti seseorang yang saya tidak tahu di kala itu ya, banyak perkara yang tidak dia jelaskan, tidak dia ungkapkan. It's like seperti kartu kebenaran ini tadi ya, dia perlu datang kepada kamu dan mengungkapkan sebuah kebenaran yang sudah lama dia pendamkan. Di kala itu mungkin ya, dia tidak berikan kejelasan, never explain the situation. Kini dia memberanikan dirinya setelah dia sangat stabil dan mapan, dia lebih bersedia ke arah berkomunikasi dengan kamu secara terang-terangan. Saya menangkap ada beberapa di antara dia yang ya kalian mungkin sudah lama ya tidak mendengarkan suara masing-masing, tidak berkomunikasi, dan dia ingin mewujudkan komunikasi ini sesuatu yang sudah lama dia tunggu untuk berkomunikasi dengan kamu lagi. Mengapakah dia begitu bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu? Wow, setelah throat chakra, kamu dapat heart chakra, teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan hati dan cinta. Anahata. Teman-teman, orang ini masih menyimpan cinta di hatinya untuk kamu. Dia sedar ya, kamu banyak mengorbankan segala sesuatu dari pihak kamu kepada dia. Jikalau tidak, dia tidak akan berada di posisi kejayaan ini. Ini berbekalkan ya, doa-doa kamu, dukungan kamu, pengorbanan kamu. Bukan saja orang ini ingin berkomunikasi lagi dengan kamu ya, tetapi dia masih menyimpan kamu di dalam hatinya. Heart chakra yang mengkoneksi energi kalian, terkoneksi secara hati. Energi hijau ini, teman-teman, sebenarnya aura ini ya, energi hijau ini sebenarnya energi keberuntungan. Saya menangkap dia yang mulai menyedari ya, dia mungkin semakin berjaya, semakin berhasil berkat doa-doa kamu. Mendapat keberuntungan yang besar menjadi seseorang yang berkedudukan kerana doa-doa kamu. Ini yang membuatkan hatinya terikat dengan hati kamu. Maka ini menjelaskan ya mengapa dia bersungguh-sungguh ingin memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Ingin berkomunikasi dengan kamu dan ingin melibatkan kamu kembali di dalam hidupnya. Kita lihat lagi ya. Okey, di sini ada mental conflict. Dia sudah lama mendiamkan dirinya dari kamu, teman-teman. Situasi kalian ini sepertinya sudah lama didiamkan. Ada yang sudah berdekad-dekad lamanya tidak berbicara, lost contact, ataupun jikalau ini hubungannya agak baru, kalian seperti sudah agak lama mendiamkan satu sama lainnya. Energi kamu dengan dia block, tidak berurusan dengan satu sama lain. Nah, ini menimbulkan konflik di mindanya. Dia sedar dia perlu lakukan sesuatu dengan kembali memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Saya tidak tahu ya, dari tadi saya menangkap energi seseorang yang ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Mungkin menjelaskan situasi hubungan kalian ini, tetapi di kala itu mungkin tidak diberikan kesempatan. Kini dia ingin kembali memanifestasikan kamu dengan harapan dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya. Kartu ini ya, material konflik juga menjelaskan seseorang yang tidak membuat keputusan di kala itu. Nah, kini dia kembali setelah dia mengambil keputusan itu. Ini Two of Wands ya. Dia kembali membuat keputusan yang tepat untuk menjelaskan situasi hubungan kalian. Jikalau dia tidak selesaikan isu ini dengan kamu, ini seperti saya katakan tadi, unfinished business. Konflik yang berterusan di mindanya. Dengan kehadiran kartu ini juga saya menangkap energi dia yang merasa cukup bersalah terhadap kamu. Ada energi penyesalan, rasa bersalah yang memakan hatinya. Nah, ini yang mewujudkan kekuatan ya di minda dan hatinya untuk bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya dengan harapan segala konflik itu dapat diselesaikan. Bottom of the deck di sini kita ada kartu fulfillment of wishes. Wow. Saya menangkap teman-teman ya, ini lebih ke arah dia yang berpuas hati. Kamu tahu kenapa? Jikalau dia tidak memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya, ada sesuatu yang hilang. Dia seperti menekan ya, memberikan pressure, memberikan tekanan kepada dirinya
untuk memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Jikalau dia tidak lakukan ini seperti memberikan dia tekanan. Sepanjang perjalanan hidupnya tanpa kamu, ini sentiasa memberikan dia tekanan untuk datang mewujudkan harapan ini. Fulfillment of wishes, Jikalau dia tidak wujudkan ini, sesuatu yang sangat dia inginkan di hatinya tidak dimakbulkan. Nah, seperti ada cita-cita yang terhalang, ada target yang tidak bisa dicapai, dia perlu memanifestasikan. Ini seperti more like a hutang, teman-teman. Jikalau dia berhutang budi dengan kamu, perlu dibayar. Nah, seperti itu. Maka dia perlu memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Jikalau tidak, karma ini akan berterusan. Kerana dia membawa energi bersalah, penyesalan di dalam hatinya. Ini perlu diselesaikan. Dengan kehadiran Nine of Cups ini, teman-teman, saya menangkap berterusan merasakan tekanan jikalau dia tidak memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Nah, begitu ya. Okey, teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini sepertinya hadir daripada kartu zodiak Leo. Cukup kuat ya. Cukup mendominasi bacaan kita hari ini. Zodiak Leo didampingi dengan Aries, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini. Saya menangkap lebih ke arah Libra dan juga Aquarius. Begitu ya. Tetapi kerana saya tidak membuka banyak kartu daripada tarot deck, maka tidak terlihat di sini ya Capricorn, Taurus, Virgo, dan tidak terlihat di sini Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi kerana ada energi penyesalan ya, maka saya dapat menangkap sedikit daripada energi elemen air tadi ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Seperti itu, teman-teman ya. Tetapi ini hanya merupakan energi sahaja, teman-teman. Okey, kita akan buka kartu yang lainnya dan kita akan cuba lihatkan di sini. Selain daripada memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya, apakah hal-hal yang lain yang ingin dia wujudkan di hubungan kalian ini? Selain daripada bersungguh-sungguh ya, memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya, apakah hal lain yang ingin dia wujudkan di dalam hubungan kalian ini? Sebahagian daripada manifestasi dia tentang kamu. Apakah hal lain yang ingin dia wujudkan di sini? Wow, supportive. Orang yang masih lagi ingin ya mendukung kamu. Nah, di sini seperti saya tertarik dua kad ya. Never mind, we just open both of it. Compromise, let go of the past. Wow, di sini benar-benar ya memakan waktu untuk healing. Sangat sinkron sekali. Saya menangkap energi seseorang yang merasakan terhutang budi dengan kamu. Kamu adalah orang yang mendukung si dia sebelum ini. Kini apakah yang ingin dia wujudkan, teman-teman? Dia merasakan ini merupakan giliran si dia untuk kembali mendukung kamu. Dan dia akan berkompromi ya, bertolak ansur, give and take dengan kamu di sini untuk mewujudkan manifestation ini. Let go of the past mengindikasikan perkara yang sudah berlalu di antara kamu dengan dia yang cukup menyedihkan, menyakitkan, ingin dia lepaskan. Seolah-olah tidak dapat dia lepaskan seorang diri. Dia perlu memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya, mengungkapkan sebuah kebenaran. Dengan cara ini, kalian berdua dapat berbincang, melepaskan isu yang berkaitan dengan apa yang terjadi di kehidupan kalian ya, di hubungan kalian ini di kala itu. Nah, orang ini seperti ingin mendapatkan sebuah kemaafan daripada dirimu. Nah, ini perlu dia lakukan. Ini sesuatu yang ingin dia wujudkan, teman-teman ya. Inspire you. Wow, ini kamu mendapat kartu ini 2 kali ya, amazing. Orang ini menyedari ya, dia merupakan penyemangat kamu. Dan kamu juga menerima hakikat dia yang dia masih lagi memberikan kamu semangat dan inspirasi. Dan dia ingin kembali untuk sambung ya, menyambung, memberikan kamu semangat itu. Mungkin setelah sekian lama kalian tidak bertemu, tidak berkomunikasi, dia ingin meyakinkan kamu. Dia merupakan orang yang sama, merupakan orang yang tetap akan memberikan kamu semangat itu. Dia merupakan orang yang sama, orang yang tetap memberikan kamu ataupun penyemangat untuk diri kamu di sini ya, inspire you. Dia tetap akan datang mendukung, supportive ya, mendukung kamu dan banyak perkara yang berkaitan dengan give and take yang akan terjadi di hubungan kalian ini.
seperti bermaaf-maafan dan sebagainya. Okey teman-teman, kita buka kartu yang terakhir. Kita cuba lihatkan kata-kata manifestasi apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Kata-kata manifestasi apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Seseorang yang bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Just because I am ego, that doesn't mean I don't want to hear from you. Nah benar ya, orangnya memang ego. Di kala itu ya, pergi meninggalkan kamu demi kepentingan dirinya sendiri. Walaupun dia orang yang keras kepala dan ego, itu tidak berarti yang dia tidak mahu mendengar ya kabar dari kamu lagi ya. Jikalau kamu yang mungkin mendiamkan atau kamu yang memblokir si dia, ini tidak berarti dia tidak mahu mendengar kabar kamu. Cuma sikapnya sahaja yang ego. You said get lost, aku bilang cinta. Wah, ini saya tidak tahu ya, ini energi siapa ya. Untuk kamu yang memblokir orang ini, yang menyuruh dia pergi dari hidup kamu ya. You said get lost, aku bilang cinta. Orang ini tidak move on, tidak mahu pergi, tidak mahu keluar dari hidup kamu dan masih lagi bertahan untuk kamu di sini. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Yes, I will be home soon. Wow, orang ini akan kembali ya. Yes, I will be home soon. Seseorang yang pergi meninggalkan kamu, pergi meninggalkan kenyamanannya, rumahnya, dia akan kembali lagi. Nah, ini kamu sesuaikan. Apakah ini mungkin energi mantan isteri, suami, seseorang yang ya tidak menafkahi kamu di kala itu dan pergi meninggalkan rumah. Dia akan kembali lagi dalam waktu yang terdekat ini. Yes, I will be home soon. Orang yang sudah mencapai sebuah keputusan untuk kembali lagi ke pangkuan kamu. I'm sulking because of you. Nah, ada beberapa energi yang mengindikasikan seseorang yang didiamkan oleh kamu, mendiamkan diri dan dia sedang merajuk teman-teman. Dia merajuk kerana kamu. Mungkin merajuk kerana kamu tidak mahu melayan, kamu tidak mahu berkomunikasi dan sebagainya. I wanted so much to get close to you, but I was afraid. Di sini ada beberapa di antara dia yang benar-benar ingin mengupayakan untuk mendekati kamu, mengungkapkan kebenaran ya, tetapi terlalu takut untuk melakukan ini. Nah, ini kamu pasti faham-faham sendiri ya, untuk cinta yang hubungan cinta yang terlarang, cinta yang sembunyi-sembunyi, dia sangat takut untuk mendekati kamu. Mengapakah dia takut teman-teman? Apakah kerana salah satu memiliki pasangan seperti itu ya? I wanted so much to get close to you, but I was afraid. Memang sangat ingin mendekati kamu, tetapi ada perasaan yang takut. Okey teman-teman, kita akan buka beberapa inisial di sini ya. Okey. Kita cuba lihatkan ya inisial-inisial yang hadir ke pembacaan kali ini. Okey, terakhir sekali ada letter E di atas. Okey guys, kelihatan ya? PFUOJDZEIHKALBMS dan terakhir sekali ya, ada huruf T di sini. Saya harap inisial ini jelas teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Seseorang yang bersungguh-sungguh memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Yakinilah akan doa-doa kamu and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.